jangan memaksakan kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sharing Santai kali ini. Masih di pagi hari yang cerah, di kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini saya akan ngobrolin tentang persoalan dispensasi kawin. Apa itu dispensasi kawin? Dispensasi kawin itu salah satu jenis perkara yang masuk di pengadilan agama yang berkaitan dengan seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, akan tetapi orang tersebut usianya masih di bawah umur. Nah, kita lihat dalam peraturan yang berlaku di negara kita, pernikahan itu dibatasi usianya, boleh menikah minimal usia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pernikahan itu dibolehkan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Tapi pada tahun 2019 ada perubahan, yaitu bahwa si perempuan dan laki-laki disamakan usianya, boleh menikah itu pada usia 19 tahun. Nah, sehingga baik laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun tapi ingin melangsungkan perkawinan, maka dia harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Karena bagaimanapun tugas dari kantor urusan agama tidak akan berani menikahkan kalau orang tersebut masih di bawah usia 19 tahun. Itu. Kemudian bagaimana sih syaratnya mengajukan perkara semacam itu? Jadi yang mengajukan perkara itu adalah, yang menjadi pemohon sendiri adalah orang tua atau wali dari yang akan menikah. Orang tua, kalau ada dua-duanya. Nah, ketika nanti pemeriksaan di persidangan, maka yang harus dihadirkan itu anak kandungnya yang akan dimohonkan perkawinannya karena usianya masih di bawah umur. Kemudian calon besan harus hadir juga. Kemudian calon menantunya juga dihadirkan juga. Biasanya yang dimintakan untuk syarat-syarat administrasi berupa fotokopi KTP. Kalau anaknya sudah mempunyai KTP, misalkan sudah lebih 17 kurang dari 19 tahun, maka harus melampirkan KTP juga, fotokopinya, termasuk calonnya dan calon besannya juga harus melampirkan kartu identitas, termasuk juga identitas kalau dia masih sekolah, beri keterangan bahwa dia masih sekolah ataupun ijazah terakhir dilampirkan. Memang fenomena pernikahan di usia seperti ini dari tahun ke tahun cukup meningkat sih ya. Seiring dengan perkembangan zaman, makin permisifnya pergaulan anak-anak muda ya, sungguh disayangkan. Tapi ya apapun itu, baiknya memang kalau ingin melangsungkan perkawinan di bawah 19 tahun sepertinya bagusnya memang ditunda dulu sampai usia 19 tahun, karena mengingat berbagai faktor. Salah satunya ya pendidikan, selesaikan dulu pendidikan lah gitu ya. Kemudian juga dari segi kedewasaan berpikir, belum mumpuni untuk bisa berpikir secara dewasa, karena persoalan rumah tangga itu harus diselesaikan oleh seseorang yang punya pikiran dewasa kan gitu.
pikiran dewasa tidak dibatasi usia, bisa jadi masih remaja punya pikiran dewasa, tapi setidaknya dari usia itu menjadi patokan umum lah, bahwa orang itu bisa berpikir dewasa yaitu 19 tahun. Jadi lebih baik menunda dulu, apalagi kesiapan perempuan di usia seperti itu kan masih tergolong anak-anak. Kesiapan reproduksi yang sunnatullahnya mengandung kemudian menjadi ibu, nah gitu ya. Kalau usia semacam itu kan masih rawan, sehingga kalaupun nanti dipaksakan maka dia akan melahirkan anak-anak yang stunting atau kurang gizi atau bermasalah dengan anak-anaknya. Hal semacam itu tentu perlu dihindari. Jadi bagusnya memang ditunda dulu sampai dengan usia 19 tahun. Jangan memaksakan kawin, daripada nanti di ujung-ujungnya banyak persoalan. Karena tidak sedikit pada usia tersebut yang memaksakan pernikahannya, tapi baru pernikahan seumur jagung dia balik lagi ke pengadilan untuk meminta cerai karena perlakuan suami atau perlakuan istrinya yang tidak sesuai dengan harapan semula, kan gitu ya. Itu dia kembalinya ke kurang dewasaan masing-masing. Baik, sepertinya itu dulu sharing santai di kesempatan kali ini. Sampai ketemu di sharing santai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.